بارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat zahir manakala kita syukuri maka nikmat zahir itu akan menjadi nikmat batin. Nikmat dunia kalau kita syukuri maka nikmat dunia itu akan menjadi nikmat akhirat. Karena itu mudah-mudahan nikmat zahir yang Allah berikan kepada kita Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, dan nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara sekian banyak nikmat zahir, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat memiliki keturunan. Tapi dengan catatan kalau keturunan itu menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Sebaliknya kalau keturunan itu na'udzubillah menjadi keturunan yang tidak baik, tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu bukan nikmat, tapi nikmah. Nikmat. Tapi kalau nikmah malah petaka. Siksa dunia sebelum siksa akhirat. Karena itu untuk memiliki keturunan yang soleh itu bukan hanya dimulai ketika kita sudah memiliki keturunan. Bahkan bukan hanya dimulai rencana itu dari kita setelah menikah, enggak. Dari sebelum kita menikah kita sudah berencana untuk memiliki keturunan yang baik. Banyak orang kalau menikah tujuannya bukan keturunan yang soleh, tujuannya dia duniawi. Nanti kalau sudah punya anak baru dia mikir gimana caranya nih keturunan saya menjadi keturunan yang baik. Sedikit telat walaupun tidak total terlambat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menikah. Tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikah jangan sampai enggak nikah, kawin jangan sampai enggak kawin, dan perbanyak keturunan. Banyak anak muda sekarang ini diajak kawin itu susah. Kenapa? Karena rusaknya zaman. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yamna'anna minan nikah illa ajzun aw fujur. Tidak ada orang itu yang enggan untuk menikah kecuali karena lemah, atau yang kedua karena kemaksiatan. Kalau dia enggan menikah karena dia punya penyakit masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia enggan menikah karena dia merasa menikah itu butuh tanggung jawab yang besar, sementara kenikmatan, sebagian kenikmatan pernikahan bisa dia dapatkan dengan mudah, dengan gampang. Nah, inilah yang dinamakan fujur.
Dia nggak mau menikah karena dia merasa apa perlunya menikah? Menikah itu harus begini, harus begitu. Sementara kenikmatan orang yang menikah bisa saya rasakan tanpa harus menikah. Anak muda zaman sekarang dia enggan menikah karena yang pertama mudahnya perzinahan. Yang lebih parah lagi dia enggan menikah karena dia suka sesama jenis. Dan ini mulai marak. Dia nggak mau menikah karena dia doyan zina. Atau yang kedua yang lebih parah, dia nggak mau menikah karena dia nggak mungkin menikah. Kenapa? Karena dia cinta kepada sesama jenis. Dia suka kepada sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Beberapa kali saya dapat sambatan dari orang tua yang umurnya di atas saya sedikit, nggak terlalu jauh. Dia punya anak seumuran SMP. Dia punya anak seumuran SMP. Kalau main sama anak laki terus. Kemudian isi fotonya, galeri foto HP-nya anak laki semuanya. Ya sebetulnya nggak ada masalah sih. Cuman dia sebagai orang tua itu bukan orang tua yang ngerti agama gitu. Dia merasa aneh justru kalau isi fotonya HP anaknya adalah anak laki-laki, kenapa nggak cewek? Dia aneh kalau dia keluar, hangout, nongkrong, main sama anak laki terus, kok nggak pernah keluar sama cewek? Akhirnya dia curiga. Ternyata betul, anaknya suka sesama jenis, laki senang laki. Ini diajak kawin susah. Kenapa? Nggak mungkin dia kawin, sukanya sesama jenis. Kenapa? Salah pergaulan. Ini termasuk fujur yang membuat orang enggan untuk menikah, dan pemuda sekarang banyak yang nggak mau menikah gara-gara ini. Maaf, kalau ada pemuda doyan zina diajak kawin masih bisa. Kenapa? Masih ada sisi normalnya. Lah kalau suka sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan diajak kawin gimana? Nggak normal. Dan sekarang mau dinormalkan. Yang dulunya dianggap penyakit, sekarang mau dianggap bukan penyakit, nggak perlu disembuhkan sudah. Sesuatu anugerah dari Tuhan katanya. Ini sudah namanya anugerah dari Tuhan. Ada kalanya laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Ada kalanya laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Jenengan kalau punya anak cek, teliti betul. Mumpung belum kasih. Nah, karena itu Nabi memerintahkan nikah, jangan sampai nggak nikah, kawin jangan sampai nggak kawin. Kalau sudah kawin perbanyak keturunan. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku menjadi nabi yang akan membangga-banggakan kalian wahai umatku di hadapan para anbiya nanti di hari kiamat di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada umat yang paling banyak kecuali umat Nabi Muhammad. Banyaknya umat Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang membanggakan Rasulullah SAW di hadapan para anbiya. Tapi umat yang bagaimana yang mau dibanggakan sama Nabi di hadapan para anbiya? Ya tentunya ummah yang salihah, umat yang baik, umat yang bertakwa, umat yang taat. Apa perlunya? Nggak masuk akal tuh. Kalau Rasulullah SAW membangga-banggakan umatnya yang rusak, membangga-banggakan umatnya yang terbawa fitnah zaman, membangga-banggakan di hadapan para nabi umat yang bejat, ya nggak mungkin. Umat yang baik itu yang dibangga-banggakan sama Nabi nanti di akhirat di hadapan para anbiya. Berarti Nabi itu merintah kita nikah untuk memiliki keturunan yang baik. Karena kapan kita berhasil memiliki keturunan yang baik dari pernikahan kita, maka anaknya kita, keturunannya kita menjadi anak keturunan yang dibanggakan oleh Nabi. Maka otomatis kalau anaknya dibanggakan sama Nabi, maka orang tuanya pun juga katut dibanggakan sama Nabi. Kalau keturunannya dibanggakan sama Rasulullah, maka kakek nenek moyangnya juga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Orang mah sekarang enggak, niat kawin, niat cari mantu, urusannya cuma dua. Kalau nggak dapur, kasur. Dapur pokok bisa masak, ada yang ngasih belanja.
Urusan kasur ada ladang, ada benih, ada bibit. Wis. Anaknya kalau nggak bisa masak dikursuskan. Anaknya kalau belum kerja nggak boleh kawin kecuali sudah punya penghasilan. Kan begitu. Tapi anaknya kalau nggak belajar ilmu agama dilepas untuk menikah. Lu kok bisa itu? Anaknya kalau nggak bisa masak dikursuskan biar nggak bikin malu orang tuanya, nanti kawin nggak bisa melayani suaminya, masak nggak bisa. Anaknya yang laki kalau belum kerja nggak boleh kawin sampai dia punya kerjaan, sampai dia punya penghasilan baru kawin. Tapi anaknya mau yang laki mau yang perempuan kalau nol ilmu agamanya nggak apa-apa kawin. Jadi seolah-olah orang tua ini tanpa dia sadari mengarahkan anaknya untuk menikah itu bukan untuk mencari keturunan yang soleh-soleh, bukan. Bagaimana mungkin keturunan soleh-soleh itu dari dapur sama kasur? Bukan hanya itu, tapi ilmu agamanya, bekal sebelum dia menikah itu apa? Karena itu kalau kita mau menikah atau kalau kita mau cari mantu, mau mantu laki, mau mantu perempuan, cari pasangan hidup atau calon pasangan hidup anak-anak kita bukan hanya sekedar calon suami, calon istri, tapi calon bapak bagi keturunannya dan calon ibu bagi keturunannya. Karena itu kalau cari cuma sekedar cari calon suami, cari calon istri, ya dapur kasur. Tapi kalau cari calon ibu bukan dunia lagi dipikiri sampai akhiratnya. Rasulullah masih perintah kepada kita nih, takhayyaru limutabikum. Pilih-pilih, kita ini mau naruh benih kepada rahimnya siapa? Pilih-pilih yang selektif, kita ini mau meletakkan benihnya kita atau benih dari putranya kita kepada siapa? Ini yang laki yang belum kawin, kalau cari calon bukan sekedar cari calon istri, cari calon ibu buat anaknya Anda. Kalau cuma cari calon istri, Anda dari sini ke pasar besar ratusan dapat, cuma satu di antara mereka nggak ada yang mau sama Anda, itu masalahnya. Cuma ngitung tok, fulana, ayu, ini, kaya, cantik, putih, ini, ratusan dapat dari sini pasar besar tok. Tapi Anda cari calon ibu masuk pesantren 10 belum tentu dapat, padahal santrinya ribuan. Paham ya? Cari calon ibu. Kalau sudah Anda berhasil cari calon ibu untuk putra putri Anda, berarti Anda otomatis juga mendapatkan istri. Tapi kalau Anda mendapatkan istri, belum tentu Anda mendapatkan ibu yang baik untuk keturunan Anda. Sama perempuan misalnya, jangan hanya sekedar cari calon suami, cari calon bapak buat keturunannya. Kalau cuma sekedar cari calon suami yang ganteng, yang kaya, yang penghasilannya besar, yang bawa mobilnya ini, yang kartu kreditnya banyak, kartu kredit wake kok seneng juga apa ceritanya? Utang dok berarti. Enggak dong, seharusnya perempuan itu cari calon bapak buat anak-anaknya. Kalau dia berhasil mendapatkan bapak yang baik buat anak-anaknya, otomatis dia dapat suami yang baik buat dirinya sendiri. Seandainya ini berlaku juga buat para orang tua yang mau cari mantu. Cari, saya punya anak perempuan, cari calon bapak buat cucunya kita. Saya punya anak laki, cari calon ibu buat cucunya kita. Itu seandainya yang laki kalau cari calon istri, atau orang tua kalau cari calon mantu perempuan, berlomba-lomba cari yang solehah. Niscaya perempuan-perempuan zaman sekarang ini solehah semuanya. Kenapa? Kalau nggak solehah nggak nikah, kalau nggak solehah nggak kawin. Permasalahannya nggak orang tuanya, nggak anaknya. Kalau cari calon istri sing ayu, yang kira-kira bisalah memperbaiki keturunan. Nah, memperbaiki keturunan ini apa? Cuma dohir tok lah. Ya kan batinnya juga perlu diperbaiki. Niscaya kalau kita cari calon mantu perempuan, cari calon istri yang solehah, berlomba-lombalah para wanita untuk menjadi perempuan-perempuan yang soleh. Kenapa? Kalau nggak begitu nggak kawin. Kalau nggak solehah nggak kawin. Permasalahannya anak muda zaman sekarang cari calon istri yang glowing, masuk ke wudhu nggak apa-apa, meskipun nggak nutup aurat nggak apa-apa. Orang tua zaman sekarang juga begitu.
Pokoknya sugih gak apa-apa, pokoknya terkenal gak apa-apa. Ada orang tua punya anak laki, ini mau dikawin sama artis, yang dadanya kelihatan, yang pahanya kelihatan, yang rambutnya kelihatan. Orang tua zaman sekarang dicul anaknya, masalah akhlak nanti dah. Yang penting katut sugih dhisik. Yang penting katut terkenal dulu. Yang paling penting saya punya mantu artis, orang terkenal. Jadi kalau dia masuk TV saya juga masuk TV. Begitu. Masalah akhlak nanti. Padahal dia sudah menyalahi aturannya Nabi SAW. Aturannya Nabi itu fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Cari bukan yang cuma sekedar cantik, bernasab mulia, kemudian punya profesi yang bagus, tapi juga cari yang beragama. Di antara empat ini, cari yang paling penting yang beragama. Kalau kita dapat yang beragama, taribat yadak, cul tangannya kita, lepas sudah. Artinya apa? Enteng. Jalan ke depan ini padam, jalan ke depan ini lancar. Tapi kalau kita menomorsatukan apa yang dinomorsatukan sama Nabi, atau menomorsatukan apa yang dinomorsatukan sama Nabi, nggak bakal ketemu. Nabi bilang yang nomor satu agama, selain agama nomor dua. Kita bilang agama nanti belakangan sambil jalan. Nggak sholat nggak apa-apa, diajak aja ntar. Yang penting kawin dulu. Masalah sholat belakangan, nggak nutup aurat nggak apa-apa. Ntar diajari pelan-pelan, didakwain pelan-pelan. Nabi bilang, fadhfar bidzatiddin, cari yang paling prioritas adalah agamanya yang baik. Kalau kita betul-betul serius ingin memiliki keturunan yang soleh, pasti yang kita cari agamanya yang baik. Mau kita sebagai laki-laki atau Anda sebagai perempuan, pasti cari yang agamanya baik. Saya kasih gambaran. Kalau Anda punya uang 100 juta misalnya, Anda punya uang 100 juta, mau titip sama orang, kira-kira pilih-pilih nggak? Titip sama siapa nih duit? Walaupun Anda punya uang triliunan, 1000 miliar, 1 T Anda punya duit, tapi Anda mau nitip cuma uang 100 juta toh. 100 juta dibaliknya 1 T, cuma berapa persen? Tapi tetap Anda pasti selektif, pilih-pilih. Ini uang 100 juta saya titip sama siapa? Jangan sampai saya titip salah orang, akhirnya hilang, akhirnya khianat, nggak amanat, ini dan itu. 100 juta kita pilih-pilih. Lah benihnya kita kenapa nggak pilih-pilih? Benih anak laki-lakinya kita kenapa nggak pilih-pilih? 100 juta hilang, bisa cari yang lain. Lah kalau salah menempatkan benih kepada rahim perempuan, jadinya keturunannya nggak baik. Mau cari keturunannya siapa kita? Bisa anaknya orang kita beli, bisa kesolehan daripada anaknya orang bisa kita beli, kita tuker tambah begitu. Nggak bisa. Anak saya nggak soleh, anaknya kamu soleh, tuker ya, saya tambahin duit. Nggak bisa. Bukan barang, bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Nggak bisa. Punya anak perempuan juga begitu, rahimnya itu mau dipinjam sama seorang laki-laki, mau dipinjam sama seorang laki-laki. Anda para wanita misalnya, ada orang datang kepada Anda meminjam duit 100 juta. Walaupun Anda punya uang triliunan, tetap pasti nggak semua orang datang mau minjem duit kasih enggak. Pasti seleksi juga. Ini orang mau minjem duit 100 juta. Kira-kira dia bayar nggak? Amanat nggak? Punya kemampuan nggak untuk bayar? Apa kerjaannya dia? Penghasilan dia per bulan disurvei. Kapan ada laki-laki mau minjem rahimnya nggak disurvei, pokoknya ganteng, sugih, beres, akhlaknya, ibadahnya nggak penting. Nah, orang zaman sekarang 100 juta lebih mahal daripada benihnya, 100 juta lebih mahal daripada rahimnya. Takhayyaru linutofikum, pilih-pilih kepada siapa kalian akan menitipkan benih kalian, kepada siapa, kepada rahim yang mana, itu penting. Bukan hanya buat kita yang belum menikah. Berarti Anda sekarang masih punya kesempatan noto niat saya, niat kawin bukan cuma sekedar duniawi, tapi saya niat kawin untuk menghasilkan keturunan yang baik, yang dari keturunan ini akan dibanggakan sama Nabi, sehingga saya juga akan dibanggakan sama Nabi. Itu tujuannya. Tujuan itu menentukan proses. Kalau salah kita menentukan tujuan, prosesnya juga salah. Kalau nanggung kita menentukan tujuan, proses usahanya kita juga nanggung. Tapi kalau kita menentukan tujuan ingin membuat bangga Nabi,
pasti dari mulai sebelum kawin kita selektifnya bukan masalah fisik saja, tapi lebih penting daripada itu akhlaknya gimana. Akhlaknya gimana? Orang sekarang yang penting agamanya, begitu didepno mbek sing ayu masuk Kak. Nutup aurat bingung wis. Ada yang nggak terlalu cantik tapi solehah, ada yang cantik tapi belum solehah. Orang zaman sekarang milih sing ayu dhisik. Kalau masalah belum solehah bisa disolehahkan, lale elek diayuno gak iso. Ya orang mikir ngomong sekarang gampang, ayu dia elek diayuno gak iso, lek gurung solehah disolehahno iso. Wis sing penting ayu dhisik berarti. Lihat, nyalai aturannya Nabi. Nabi nggak bilang begitu, tapi kepingin keturunannya dibanggakan sama Nabi, nggak nurut sama Nabi tadi, nggak keliru dong. Rumus itu semuanya. Nomor satu kan apa yang dinomor satukan sama Nabi. Nomor dua kan apa yang dinomor dua kan sama Nabi. Insya Allah hasilnya sama dengan apa yang akan dibanggakan sama Nabi nanti di akhirat. Begitu seharusnya. Jadi kepingin punya keturunan yang solehan, baik keturunan kita atau keturunan putra putrinya kita, itu dimulai dari sebelum kita menikah. Dimulai dari sebelum kita menikah. Pilih-pilih betul siapa pendamping hidup kita atau pendamping hidup dari putra putrinya kita, karena mereka menentukan betul bagaimana masa depan dari anak atau cucunya kita, keturunan kita sampai kiamat. Sampai kiamat itu. Sampai kiamat. Bukan anak cucu selesai. Enggak. Sampai kiamat. Salah kita melangkah, resikonya sampai kiamat. Itu nggak bisa diputar ulang. Nggak bisa penyesalan. Naudzubillah kalau sudah nyesal nggak bisa diputar ulang. Nah, pilih-pilih sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menikah, maka didik anak kita dengan didikan yang baik. Kalau kita kepingin punya keturunan yang solihah, itu sebetulnya sama seperti seorang petani kepingin sawahnya panen. Petani itu kalau kepingin sawahnya panen, disirami air setiap hari. Sama, kalau kepingin kita punya keturunan yang baik, sirami dengan doa setiap hari keturunan kita. Jangankan kita, para anbiya, para nabi, bibitnya udah bagus, ladangnya juga bagus, itu nggak pernah lepas daripada doa. Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Padahal Nabi Ibrahim bibit udah bagus, ladangnya, rahimnya Siti Sarah, Siti Hajar, kurang apa coba? Tapi tetap nggak pernah lepas daripada doa. Ad-doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Tapi kita ini sering tidak menggunakan senjata yang kita punya, yaitu doa. Nabi Zakaria contoh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ibadur Rahman, Allah sebutkan dalam Al-Quran punya beberapa sifat. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para wali, orang-orang soleh. Mereka itu punya beberapa sifat. Salah satu sifatnya mereka adalah dengan memperbanyak doa yang selalu kepikiran tentang nasib anak cucu keturunannya. Sehingga mereka banyak berdoa untuk masa depan anak cucu keturunannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Ibadur Rahman semuanya menyirami putra-putranya, putra-putrinya mereka dengan doa. Kita pun juga sepatutnya untuk demikian. Kadang-kadang orang zaman sekarang, Pip, doakan Pip, anak saya begini, begitu, begini, gitu. Yo, doanya jenengan lebih didengar sama Allah daripada doanya saya. Jangankan saya, 70 wali kutub aja kalah dibanding doanya jenengan. Sudah, Pip, loh kok sudah?
Orang tua doakan anak kok sudah, ini gimana ceritanya ini? Hah? Sudah, loh kok sudah ini apa sih? Kadang tanpa sadar dia ucap sudah ini, kalimat sudah ini menandakan kalau dia udah capek doakan orang anaknya sendiri. Udah merasa mari wis, cukup, kayaknya putus asa begitu. Lah kalau sudah orang tuanya nggak mau doakan anaknya, terus orang tuanya minta doa kepada siapa? Anaknya berharap doa dari siapa? 70 wali kutub nggak manfaat kalau bukan orang tuanya sendiri mendoakan. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah rahmatal abrar, itu kalau datang, ya Habib anak minta doa, ahayyun walidah, bapak ibu inti masih hidup nggak? Iya, minta doa sama mereka. Apa perlunya minta doa sama anak? Orang tua anak zaman sekarang, kalau ketemu ulama, habaib kiai, pandunganipun sama orang tuanya pernah minta, abah doakan ya, umi doakan ya. Kapan kita terakhir minta doa sama orang tua? Kapan? Tapi minta doa kepada ulama, habaib kiai, sering kita, gampang kita. Doakan saya Bib, doakan saya Kiai, doakan saya Bib. Doa sama orang tuanya nggak pernah. Apakah kita ini sudah menganggap bahwa doanya habaib itu, doanya ulama itu lebih manjur daripada doanya orang tua? Keliru. Seharusnya yang kita permudah itu adalah minta doa kepada orang tua. Bukan berarti jelek ya. Kita minta doa kepada habaib, kiai, ulama, nggak jelek. Cuman pertanyaannya, jangan sampai itu adalah indikator bahwa kita ini lebih mengutamakan doanya selain orang tuanya kita. Keliru. Itu penghormatan yang keblinger itu. Ketemu habaib kiai minta doa, tapi sama orang tuanya sendiri setiap hari berkali-kali dia ketemu, sekali aja nggak pernah minta doa. Ya keliru. Coba bayangkan kalau kita sebagai anak minta doa kepada orang tua. Adakah orang selain orang tua yang mendoakan kita lebih tulus, lebih daripada orang tua? Coba bayangkan kalau kita pulang nanti ketemu orang tua minta doa, pasti walaupun singkat doanya orang tua kita itu adalah doa yang paling tulus dari seorang untuk kita. Pasti itu sudah. Tapi kalau ulama, orang yang kita anggap soleh, husnudzon sama dia, habaib, kiai, ya mendoakan, tapi kalah tulus dibandingkan dengan doanya orang tua kita. Lah kalau doa orang yang paling tulus kita lupakan, ya keliru besar dong. Jangan cuma salam, jangan cuma pamit. Assalamualaikum, abah umi sana kesini. Wes enggak. Doakan ya, selamat. Doakan ya, saya mau belajar, ilmunya manfaat. Doakan saya ngajar, ilmunya manfaat. Kasih ikhlas, ini dan itu. Seharusnya begitu. Itu nomor 1. Sirami dengan doa setiap hari. Yang kedua, sebagaimana petani itu setelah menyirami ladangnya dengan air, dikasih pupuk yang bagus, berkualitas. Sama, untuk kita punya keturunan yang soleh-solehah, kasih pupuk kepada mereka makanan yang halal. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, dari cara yang jahat, dari cara yang zalim, beling, curang, fannaru aula bih, maka yang lebih baik kata Nabi yang tumbuh bukan daging, yang tumbuh api. Al-Imam Al-Ghazali itu punya guru namanya Al-Imam Muhammad Al-Juwaini. Ketika Al-Imam Muhammad ini masih bayi, tiba-tiba beliau itu disusui sama seseorang selain ibunya. Ada orang bukan ibunya nyusui Al-Imam Muhammad ketika masih bayi. Kaget abahnya Al-Imam Muhammad ini. Dirampas itu anak. Dirampas kemudian diwalik. Kemudian disogok dari belakang. Dari bawah. Sogok. Sambil mengatakan, mending anakku mati daripada anakku tumbuh berkembang dari harta yang haram. Walaupun itu belum pasti loh itu. Belum tentu yang nyusui
Pernah makan yang haram itu belum tentu. Cuman nggak mau ngambil resiko sedikit pun nggak mau. Saya nggak mau ngasih makan kepada anak saya kecuali dari sesuatu yang paling saya tahu akan kehalalannya. Nggak mau. Hati-hati tok, mending anakku mati. Orang tua zaman sekarang, lagi haram nggak apa-apa wis. Padahal belum tentu. Sambil mengatakan mending anakku mati daripada tumbuh berkembang yang tumbuh bukan akhlak yang baik, tapi yang tumbuh bersama dia adalah akhlak yang buruk. Sebagaimana api itu dijauhi sama manusia karena dia punya akhlak yang buruk, akhirnya dia nggak manfaat sama manusia. Aku nggak mau. Pernah juga diceritakan, ada riwayat ini ceritanya abah daripada Al-Imam Syafi'i. Ada riwayat ini cerita daripada ayahnya Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga cerita ini adalah ayah daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Khilaf di antara ulama. Versi ceritanya macam-macam. Cuman ceritanya sama. Jadi ceritakan ada seorang ayah ketika menyusuri satu sungai, ada apel atau delima hanyut di sungai tadi. Karena lapar diambil, dimakan habis separuh. Setelah habis separuh baru kepikiran, loh kok ngawur saya ini ya. Ini apel delima milik siapa saya nggak tahu. Kok tahu-tahu saya makan habis separuh, sudah masuk ke perut. Waduh, terpaksa ini balik cari kira-kira pohon apel atau delima terdekat ini rumahnya siapa, kebunnya siapa. Dicari ketemu. Pak, mohon maaf kalau memang ini delimanya Anda, apelnya Anda, mohon maaf sudah habis separuh. Saya teledor, saya ceroboh. Saya makan baru kepikiran. Saya minta maaf ya, minta halalnya. Oh nggak bisa. Kerja sama saya dulu setahun baru saya kasih maaf. Kerja dulu sama saya setahun, makan apel separuh ini. Kalau kita gitu gimana? Oh, tidak. Iya. Ini enggak setahun Pak. Separuh apel ini. Ya terserah. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang jelas saya nggak halal, terpaksa sudah kerja setahun. Selesai setahun kerja nggak dibayar, cuman minta halalnya tok. Selesai setahun Pak, saya sudah kerja setahun. Sekali lagi, halal Pak ya? Enggak, sebelum kamu kawin sama putri saya yang maaf buta, tuli, bisu, lumpuh. Pak, nggak gini Pak. Saya sudah memenuhi janjinya Anda. Saya minta halal, Anda nggak kasih kecuali dengan syarat kerja sama Anda setahun tanpa bayaran. Saya sudah penuhi. Kenapa ada syarat tambah? Terserah. Kamu nggak mau nggak apa-apa. Cuman yang jelas saya tidak halal. Bingung. Terpaksa sudah. Ya sudah. Dengan terpaksa saya menikah dengan putri bapak. Dihadirkan 2 saksi akad. Diantar sama si bapak untuk masuk ke kamar pengantin. Diantar ke situ. Ketika dibuka, ayu. Nggak buta, nggak tuli, nggak bisu, nggak lumpuh. Bingung. Masa salah kamar ya? Katanya buta, tuli, lumpuh. Saya masuk dia berdiri. Ngomong. Kata ayahmu, kamu buta dari yang haram. Kamu tuli, nggak pernah denger yang haram. Kamu bisu, nggak pernah ngerasani orang. Kamu lumpuh, saya nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah ketemu laki, nggak pernah ke mall, nggak pernah ke kafe, nggak pernah kemana-mana. Saya nggak pernah kemana. Jadi maknawi maksudnya. Dan sebetulnya dia si bapak tadi itu begitu pemuda ini datang untuk minta halal karena makan separuh daripada hartanya. Dia sudah tahu ini orang soleh ini. Ini orang dites kerja setahun lewat. Kerja setahun lewat, lolos. Ujian kedua, mau nggak dia kawin dengan seorang putri yang buta, tuli, bisu, lumpuh untuk mendapatkan hanya dalam rangka mendapatkan halal apa yang sudah terlanjur masuk dalam perutnya. Mau juga, ya wis tadi jodohnya. Subhanallah. Sampai punya anak. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i anaknya. Dari mereka berdua Imam Syafi'i. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi riwayat Al-Imam Abu Hanifah. Khilaf ini. Nah,
Pernah juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini satu pemimpin yang senang sidak untuk mengetahui secara pasti, ya, turun ke lapangan untuk mengetahui secara pasti daripada apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Singkat cerita, ketika semua lampu sudah padam, ada satu rumah obornya nyala, dideketi. Ternyata seorang ibu ngomong sama seorang putrinya, yang dibicarakan tentang masalah jualan susu itu loh. Udah lama nggak laku. Ini kalau nggak dicampur sama air tambah rugi. Ibunya ngomong gitu, nggak bisa bu. Ini kalau tahu Sayyidina Umar, habis-habisan dihukum kita. Malah bisa-bisa potong tangannya kita. Si ibu ngomong, Umar tidur nak. Si anak bilang, tuh hanya Umar nggak tidur bu. Selesai. Lihat nih. Tuh Umar tidur, tuh hanya Umar nggak tidur. Sayyidina Umar dengar itu terenyuh nih. Wah, kudu tapek mantu. Nggak ketemu besok kecuali putra beliau Asim sama Abdullah. Panggil, ceritakan semalam begini. Wis, intinya Abah kepingin dia jadi mantunya Abah. Siapa nih di antara kalian yang berdua yang siap untuk menikahinya? Bingung nih. Asim sama Abdullah ini bingung. Mau ngacung ini di depannya Sayyidina Umar, mau nggak ngacung ini ya perempuan yang soleha. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bilang, kalau kalian berdua nggak ada yang mau, Abah mau. Tak rapi deh ya mbak Abu Malik. Ini di kitab dikatakan begitu ya, bukan tambah dari saya. Di kitab dikatakan begitu. Kalau kalian nggak mau, Abah mau. Ini perempuan langka nih, perempuan langka. Kalau kalian nggak mau untuk cucunya Abah, ya jadi istrinya Abah untuk anaknya Abah. Selesai. Kalau kita mungkin nggak usah takut anak-anak, ya bisa. Akhirnya Asim ngacung, Abah kalau dinilai saya pantas saya siap, tapi kalau dinilai saya nggak pantas, mungkin Abdullah pantas. Bijaksana. Sampai singkat cerita, Asim yang menikahi perempuan. Terlahir dari pernikahan mereka berdua seorang perempuan namanya Laila. Ketika dewasa remaja dinikah oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Antara Abdul Aziz dengan Laila lahirlah seorang laki-laki namanya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang adil, khalifah kelima. Khalifah yang di zamannya ayam gak dimakan serigala. Ayam gak dimakan serigala. Bukan majas ini ya. Kenyataan ayam sama serigala hidup berdampingan, rukun. Kenapa? Saking adilnya Al-Imam atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lihat, karena kakek neneknya jaga makanan sampai cucunya. Seperti saya bilang tadi, kalau salah kita pilih pasangan sekarang itu resikonya sampai kiamat terus. Tapi kalau kita benar, potensinya sampai kiamat. Lalu jangan sampai kita salah pilih pasangan atau salah pilih mantu. Hati-hati, hati-hati. Coba kok suki, delok halal apa haram. Jangan-jangan kaya tapi dari hasil yang haram. Contoh artis. Lah kalau dari adegan mesra dengan yang bukan halal mau dikatakan halal. Ciuman, pegangan tangan, buka aurat, nyanyi, biduan, terus mau dikatakan halal. Yang bikin hukum siapa? Lah gimana lagi, Beb? Semuanya juga begitu, walaupun semuanya. Apa perlunya kita merubah hukum hanya karena banyaknya orang yang bermaksiat? Nggak bisa begitu. Hukum itu paten karena yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bayangkan kalau kita punya anak perempuan misalnya, terus mau dikawin sama seorang artis yang terkenal, tapi cara dia mendapatkan harta haram. Kenapa? Iya, adegannya seperti itu. Adegannya seperti itu. Mau diapakan? Kira-kira orang tua zaman sekarang gimana? Dicul anaknya. Dicul, sementing melok sugih, katut sugih, sementing melok terkenal, katut terkenal, wis dicul. Masalah akhlak, masalah ini kok tobat-tobat dewi. Urusan belakangan dah. Ya, memperbaiki keturunan, memperbaiki taraf kehidupan, wis. Orang tuanya duniawi, anaknya berarti dijual. Dalam tanda kutip. Karena otak isi pikiran daripada orang tuanya duniawi, anaknya dijual secara nggak langsung. Secara nggak, rahimnya anaknya ini dijual. Dalam tanda kutip, bukan dijual secara hakiki, tapi secara nggak langsung dijual itu namanya. Sapopo nah.
Loh tapi Pak begini begitu, gak apa-apa, carry aja, aku dipikir gampang kok ambil melaku, enak hari ini. Hah? Nah, kok enak ngomong gitu? Apa tobat nggak tobatnya orang di tangannya dia, baik nggak baiknya orang di tangannya dia, berubah nggak berubahnya orang di tangannya dia? Nggak ada. Yang ketiga, selain nyiram air setiap hari, ngasih pupuk yang berkualitas, jaga dari hama. Ladangnya, bibitnya disiram dengan air setiap hari, kasih pupuk yang bagus, tumbuh. Tapi kalau dimakan burung dibiarkan, gagal panen. Dimakan tikus dibiarkan, gagal panen. Diserang hama, diserang belalang, dimakan, hancur. Kenapa? Nggak dijaga. Sama anak kita doakan setiap hari. Kita berusaha keras untuk nggak ngasih kepada anak-anak kita kecuali makan yang halal, bagus. Cuman anak kita kumpul sama siapa nggak dijaga, rusak, gagal panen, nggak hasil. Nggak hasil. Anaknya kita kumpul sama ahli Quran 40 hari belum tentu pulang ahli Quran. Anaknya kita 4 hari aja kumpul sama tukang misu, fase tukang misu anaknya kita. Oh sudah saya doakan Bib, oh sudah kasih makanan yang halal Bib, nggak cukup di situ, jaga lingkungan. Anaknya kita itu secara watak manusiawinya sama seperti kita, susah diajak baik, gampang diajak jelek. Anaknya kita sama. Keliru kalau ada orang zaman sekarang, orang tua zaman sekarang percaya sama anaknya. Cukup dinasihati, pokoknya hati-hati ya, jangan sampai begini, jangan sampai, terserah kamu kumpul sama siapa, nggak usah pilih-pilih teman. Loh ya apa sih? Dia anaknya sama dengan dirinya. Kalau dia nggak bisa percaya sama dirinya sendiri, lah kok bisa dia sebagai orang tua percaya sama anaknya ngecul? Percaya boleh, tapi hati-hati juga boleh. Hati-hati juga penting, bukan ngecul. Saya percaya Bib sama anak saya Bib. Ya berapa banyak orang tua yang dikecewakan kepercayaannya oleh anak. Selesai, nggak ngambil pelajaran dari situ. Apakah anak yang mengecewakan kepercayaan orang tuanya bukan orang tua yang dulunya wanti-wanti anaknya, wanti-wanti, tapi karena orang tuanya ngecur, ya bablas anaknya, mencoreng kehormatan atau nama besar, nama baik keluarganya. Yang mana kalau sudah aib ini terjadi, semua orang tahu, naudzubillah, semari bis, kayak sudah apa-apa. Ini di dunia bikin malu, bagaimana di akhirat nanti? Awal ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahlu wa auladu. Perhatikan. Almar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu kata Nabi tergantung agama temannya. Jadi kalau kita salah berteman, bersahabat, berkawan, yang kita pertaruhkan itu agamanya kita. Anak kita juga begitu. Kalau salah dia bersahabat, yang kita pertaruhkan adalah agamanya dia. Bukan hanya kebiasaan hidupnya, bukan hanya wataknya, karakternya, sifatnya, bukan hanya itu. Akhlaknya enggak, lebih daripada itu. Apa itu? Agamanya. Almar'u ala dini khalili. Salah berkawan, hati-hati, bisa salah beragama lu. Imam murtad atau murtad-murtad ngowong. Imam murtad salah beragama atau murtad-murtad ngowong. Kalau sih bener kecuali dia iblis. Yang lainnya kafir dia Islam, yang lainnya finnar dia fil jannah, yang lainnya celaka dia yang selamat. Kenapa? Salah mekonco, salah berguru bahaya, salah berkawan juga bahaya. Buat orang seperti kita ini, golek bola mlebu surga. Kalau golek mlebu neraka, golek konco neraka gak usah digoleki. Orang seperti kita ini kalau kita nggak bener-bener masuk neraka dengan sendirinya. Buat apa kita golek bola untuk masuk neraka? Lah nggak usah golek bola mlebu dhewe. Buat orang seperti kita golek bola mlebu surga. Artinya apa? Cari teman yang kalau dia masuk surga cari-cari namanya kita. Kalau kita masuk surga cari-cari namanya kita. Ya Allah, saya pernah hadir majelis sama fulan, kok saya masuk surga nggak kelihatan fulan. Ya Allah, saya pernah sholat berjamaah sama fulan, saya masuk surga kok nggak kelihatan fulan. Ya Allah, ya Allah, saya pernah bakti sosial sama fulan, saya masuk surga kok nggak kelihatan fulan. Ya Allah, dan seterusnya. Cari teman yang kalau dia masuk surga merindukan namanya kita, panggil-panggil namanya kita. Nggak perlu kita cari teman yang kalau dia masuk neraka panggil-panggil namanya kita. Nyokot, nggak terima lebu neraka dewian. Cari, ya Allah, saya pernah begini sama fulan, saya pernah begitu sama fulan, kok saya masuk neraka sendirian? Nggak terima, cokot-cokotan. Nggak perlu dicokot kalau orang seperti kita. Naudzubillah, kalau orang seperti kita ini nggak mau bener-bener taubat, gak usah digolekin neraka dewi, gak usah golek konco. Oh, apalagi golek konco, ya salah gitu. Paham ya? Anaknya kita secara pribadi jaga lingkungan kita.
Bukan berarti begini ya, kadang-kadang kalau saya nyampaikan ini ada pertanyaan begini loh, Bib, kalau kita pilih-pilih teman, oh ini baik, saya kumpul sama mereka, oh ini jelek, saya nggak kumpul sama mereka, apa itu namanya, bukankah dia merasa lebih baik daripada dia? Loh, kalau dia merasa sehat, mereka sakit, dia merasa sehat, orang teman-teman itu sakit, nah ini merasa lebih baik. Enggak, cuman kita merasa, saya pilih-pilih teman, kenapa? Saya sendiri sakit, saya nggak kumpul sama orang sakit, bunuh diri itu namanya. Saya tidak merasa lebih baik daripada kalian. Kalian sakit, saya sadar saya juga sakit. Namanya orang sakit, kalau kumpul sama orang sakit ya tambah parah sakitnya. Yang sehat kumpul sama orang sakit aja sakit, saya sakit kumpul sama orang sakit nggak karu-karuan. Saya sakit, saya ingin sehat. Wis, bukan saya merasa lebih baik daripada kamu. Oh ini kotor, ini bersih, oh ini najis, ini suci. Enggak, podo rusune, podo kotori. Cuman saya nggak mau lebih parah kotornya, selesai. Saya mau bersih, saya mau suci. Bukan berarti mosok Nabi ngajari orang pilih-pilih teman berarti merasa lebih baik daripada orang lain. Tergantung tendensinya kita dalam rangka pilih-pilih teman itu apa. Oh saya lebih baik daripada kalian, saya nggak mau, nggak level kumpul sama kalian. Nah, ini nggak betul. Tapi kalau kita sadar diri, ya ini bukan namanya bukan merasa lebih baik daripada orang lain. Itu juga perlu disampaikan kepada putra putrinya kita. Pilih-pilih teman, pilih-pilih teman. Orang seperti kita ini nggak usah diajak untuk berbuat jahat, jelek-jelek sendiri. Gimana kalau kita salah berkawan, salah bersahabat? Nah, terus gimana Bib sama yang nggak bisa kita kumpuli? Ya cukup jaga jarak, bukan putus silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Kadang-kadang kita ini kalau mau tobat, kalau kita mau berubah, kadang-kadang teman kita yang dulu itu ngece, akhirnya ngadoh, alhamdulillah, ngadoh, alhamdulillah. Kita nggak perlu ngadoh, kono sing ngadoh, alhamdulillah. Kita dijauhi dari teman yang buruk, ya alhamdulillah dong. Itu keuntungan. Ustaz saya ini hijrah, saya mau berubah, saya tobat begini. Dulu kumpulan saya begini. Sekarang mereka menjauh dari saya. Nggak apa-apa. Bukankah kamu sekarang mendapatkan kawan yang lebih baik daripada mereka? Yang kedua, jangan merasa lebih baik daripada mereka. Doakan mereka sama seperti kamu sekarang. Toh dulunya sama, kenapa sekarang nggak bisa sama? Kalaupun mereka menjauh dari kamu, itu anugerah dari Allah. Kamu nggak perlu susah-susah untuk menjauh dari mereka. Mereka yang menjauh dari kamu, selesai. Kamu nggak perlu menjauh dari penyakit yang jauh dari kamu, selesai. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kamu sadari. Terus hijrah, terus kenceng berubah, taubat kepada Allah, terus Lah mosok kita ini nuruti mereka tahunan kok kita sekarang mau nuruti mereka dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Enggak, cukup sudah. Tahunan saya nuruti kamu. Sekarang saya mau nurut sama Allah, saya mau nurut sama Rasulullah, saya mau nurut sama yang benar. Kalian mau menganggap saya bagaimana, terserah, nggak ada masalah. Penilaian manusia tidak menentukan nasib saya nanti di akhirat. Penilaian Allah yang menentukan saya nanti di akhirat. Selesai. Nah, ini lingkungan. Ya. Al-Imam Malik bin Dinar, pernah kakinya itu dijilat anjing, tapi nggak digesuk, nggak diusir. Sampai satu-satunya bilang, Imam, kaki Anda dijilat anjing. Ini anjing lebih baik daripada teman yang buruk. Ini anjing ini lebih baik daripada teman yang buruk. Anjing dijilat anjing, najis mughalladhah. Siram 7 kali, campur debu, selesai. Tapi pengaruh negatif daripada teman yang buruk. Wah, nggak bisa itu. Disiram air 7 kali itu nggak bisa. Kalau perlu mandi susu nggak bisa itu. Malah dikatakan oleh sebagian ulama, menjauhnya kita daripada pelaku kemaksiatan itu ibadah. Kita menjauh, nggak mau kumpul sama orang yang maksiat, itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sebab kalau kita kumpul sama mereka, akhirnya gara-gara kita sering melihat kemaksiatannya mereka tanpa kita sadari, maksiat yang dulunya nggak pernah kita lihat karena sering kita lihat menjadi remeh akhirnya. Yang dikhawatirkan dia melakukan itu dengan sukarela, dengan suka hati. Kenapa? Kabeh ngene. Kumpullah kita dengan orang yang kalau kita mau taat, semangat, gampang. Kalau mau maksiat, izin. Kumpul sama orang, berkawanlah kita sama orang yang kalau kita mau taat, gampang. Kenapa? Kabeh taat. Ayo sholat. Ayo budal majelis, budal. Kumpul sama orang seperti itu. Yang kalau kita mau maksiat, izin. Kenapa? Lah kalau sing maksiat kecuali aku.
Nggak ada yang maksiat kecuali saya. Malu dong saya. Kumpuli orang seperti itu. Kumpulan seperti itu kumpuli. Kumpulan seperti itu kumpuli. Jangan kumpul sama orang yang kalau kita mau taat malah isin. Mau maksiat gampang. Kenapa kabeh padha nglakoni? Mau apa juga bisa. Kenapa semuanya juga sama? Jangan dikumpuli orang seperti itu. Jadi sangat-sangat membantu bagi orang yang mau tobat ganti komunitas, ganti kumpulan, ganti teman. Ganti teman dalam makna bukan putus silaturahmi, enggak. Cuman ya waktunya berubah. Waktunya berubah. Ya kalau kita dokter kumpul sama orang sakit, insya Allah menyehatkan, insya Allah kita nggak ketularan. Lah kalau kita sakit, kemudian kumpul sama orang sakit, jadinya sakit. Ada orangnya, saya mau ngajak mereka tobat, Bib. Loh, lah kalau kamu masih sakit jangan ngajak orang untuk tobat. Jangan-jangan kamu kembali lagi ke maksiatan yang lama. Orang yang tobat itu, orang tobat yang paling susah bukan memulai kebiasaan baru. Yang paling susah lagi adalah meninggalkan kebiasaan lama. Nggak sholat gampang masih. Nggak kudungan gampang. Tapi kalau sudah kecanduan ini, berubahnya gimana? Lah kalau nggak dimulai dari ganti komunitas, berat. Dari nggak sholat tapi kumpulannya podo, sebab belum mana. Dari nggak kudungan tahu-tahu kudungan, tapi kumpulannya sama, bisa diceplok mana kudungnya? Bisa dilepas lagi tuh kudungnya. Jadi nggak bisa. Di dalam menciptakan atau mengusahakan keturunan yang soleh-solehah tanpa diawali dengan niat sebelum nikah, dan ketika kita menikah kita punya keturunan, itu proses masih berlanjut dengan kita sirami doa setiap hari, kemudian kita kasih pupuk dengan makanan yang halal, dan kita jaga lingkungan mereka. Kita jaga lingkungan mereka. Kata Nabi SAW, pilih teman. Ya, teman yang baik itu seperti pohon. Kalaupun kamu tidak bisa menikmati buahnya, setidaknya kamu bisa berlindung di bawah daunnya, dari hujan mungkin, dari teriknya matahari, atau kalaupun tidak, setidaknya pohon tidak ngasih mabarat kepada kamu. Itu teman yang baik. Teman yang baik itu adalah imma kamu ambil manfaat dari dia, atau mungkin manfaat nggak seberapa, cuma sekedar berlindung. Atau kalau enggak sama sekali, minimal manfaatnya dia dan tidak menjadi mabarat buat kamu. Itu teman yang baik. Itu teman yang baik. Teman yang baik sama seperti orang kemana-mana bawa bukur, bawa minyak wangi. Kalau kamu nggak beli dari dia, kamu dikasih hadiah dari dia, atau kalau kamu enggak, kamu dapatkan cipratan daripada bau wanginya. Bukan kemana-mana orang yang bawa api, obor misalkan. Kenapa? Kalau kamu nggak kecipratan, kepeletihan daripada bara apinya, atau kalau enggak minimal kamu ketularan daripada baunya, asapnya. Baik, tapi kumpulannya nggak baik. Jangan salahkan orang yang curiga. Ittaqu mawaqi'at tuham, kata Nabi. Jauhi tempat-tempat yang kalau kita duduk bersama mereka, duduk ada di situ, kita akan dicurigai nantinya. Jok suudon kon, yang membuat orang suudon siapa? Ini perintah Nabi juga. Lah kalau nggak mau dicurigai, ya usahakan orang nggak curiga sama kita, itu kewajiban. Lah kok enak men? Dia mau kumpul sama siapa bebas, tapi orang nggak boleh curiga sama dia. Yang mancing, semua itu ada sebab akibatnya. Orang curiga sama kita ada sebabnya. Jangan-jangan karena kita juga. Jangan-jangan karena kita juga. Orang baik kumpul sama orang baik. Jangan orang baik kumpul sama orang jahat, kecuali ada niatan, dan itu pun dengan uslub, itu pun dengan cara, itu pun dengan cara. Minimal kalau kita berteman dengan orang baik, kita dianggap baik. Itu sudah cukup keuntungan. Kita berteman dengan orang baik, dianggap baik, itu sudah cukup sebagai keuntungan. Cukup bagi kerugian kita kalau kumpul sama orang yang jahat, kita dianggap jahat walaupun kita nggak sejahat mereka misalnya. Maksiatnya kita nggak separah mereka misalnya. Tapi cukup kerugian ketika kita dinilai sama oleh orang lain sama mereka. Mereka salah, tapi mereka salah gara-gara salahnya kita juga. Itu juga tidak diperkenankan. Karena itu hadirin saya hormati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum punya jodoh diketemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang anak putra-putrinya belum punya jodoh juga begitu. Mudah-mudahan diketemukan calon ibu, calon bapak buat cucu kita, keturunan kita sampai kiamat, menjadi umat yang dibanggakan sama Nabi di hari kiamat.
Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua dijadikan orang tua yang soleh soleha, sehingga kita pantas untuk memiliki keturunan yang soleh soleha. Mudah-mudahan kita dijadikan suami yang soleh sehingga istri kita katut menjadi soleha. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga iman dan Islam oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana